Oke, bentar dulu. Saya minta jawaban, tapi udah nampil di slide ya. Jadi bisa adik-adik langsung baca aja. Kira-kira menurut kalian, kenapa kalian harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Sejak kapan belajar pendidikan kewarganegaraan? Ini generasi 2000-an berarti sudah tidak mengenal PMP ya? Tahu PMP apa? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Siapa yang tahu? Rian, Pak. Ya, Rian. Apa itu PMP? Pendidikan Moral Pancasila, Pak. Rian angkatan berapa, Rian? Rian angkatan 21, Pak. Tamat tahun 2021. Oh iya, makasih Rian. Benar, PMP itu Pendidikan Moral Pancasila. Tapi saya curiga nih, Rian nih menyusup. Sebenarnya dia angkatan 80-an atau 90-an nih. Karena kenal Tidak, Pak. PMP itu apa. Karena di zaman saya, itu masih ada Pendidikan Moral Pancasila. Saya dapat di SMP. Tapi sudah peralihan jadi PPKN. PPKN, kalian tahu PPKN apa? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Apa tuh? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di periode itu yang saya dapat. Kalian masih dapat PPKN? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Tapi PMP udah nggak dapat kan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oh ya, jadi yang masih dapat PMP itu patut dipertanyakan itu. Apakah dia nyusup dalam grup ini atau gimana? Nah, untuk dulunya pendidikan kewarganegaraan itu disebut sebagai pendidikan moral Pancasila. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana adik-adik lebih memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam butir Pancasila sebagai moral. Nah, untuk selanjutnya dirasa perlu untuk juga spesifik mengkaji tentang kewarganegaraan. Makanya ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan digabungkan antara Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sekarang berbeda pula penyebutan mata kuliahnya, dipisah lagi antara pendidikan kewarganegaraan atau PKN dengan pendidikan Pancasila. Jadi sekarang ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Agar lebih fokus pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan apa semangat yang diusung oleh Pancasila, tidak terganggu dengan pendidikan kewarganegaraan yang fokus sekalipun punya keterkaitan erat dengan pendidikan Pancasila, tapi lebih luas pembahasan pada tuntutan bagi setiap sarjana atau sivitas akademika atau pekerja calon pekerja profesional. Adik-adik kan adalah calon sarjana dan pekerja profesional. Untuk paham, untuk menjadi warga negara yang baik dengan paham kewajiban dan hak bagi seorang warga negara Indonesia. Nah, saya lanjut. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang mengapa kita harus belajar pendidikan Pancasila. Nah, poin pertama dari mengapa kita harus belajar pendidikan Pancasila, kewarganegaraan ya. Mengapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Pertama, untuk belajar berkepribadian Indonesia. Apa itu berkepribadian Indonesia? Bahwa kita sebagai negara yang terkenal dengan budaya ketimuan itu memiliki karakteristik dan menjadi yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat. Dalam hal ini adalah warga negara, itu melekat karakteristik yang khas sesuai kebudayaan masing-masing warga masyarakat. Nah, kekhasan ini yang kemudian menjadi identitas kepribadian bangsa Indonesia yang kita yang sangat beragam, dikenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika karena keberagaman itu menyatukan kita.
Nah, dari keberagaman yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia, masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat, ininya nggak tampil ya slide-nya. Maaf. Sudah tampil? Halo? Masih loading, Pak. Masih loading, Pak. Di loading, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Nah, kenapa? Sudah terlihat, Pak. Nah, oke. Nah, di poin pertama, agar adik-adik mengenal identitas adik-adik sebagai satu individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat tertentu yang memiliki latar kebudayaan tertentu, namun tetap dalam cakupan atau tetap dalam wilayah negara Indonesia, tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian membangun rasa kebangsaan. Nah, rasa kebangsaan ini sebenarnya adalah semangat kebinekaan, semangat meskipun berbagai latar belakang perbedaan, budaya, agama, suku, ras, golongan, namun kita tetap dalam satu kerangka persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian agar adik-adik sebagai pembelajar, calon pekerja profesional itu mencintai tanah airnya, mencintai tanah kelahirannya, mencintai Indonesia dengan lebih mengenal Indonesia. Adik-adik menjadi warga negara yang mencintai tanah airnya. Caranya dengan apa? Untuk belajar berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, mencintai tanah air, ya dengan cara memahami konsep. Jadi adik-adik perlu paham dulu konsep mengenai pendidikan kewarganegaraan. Kemudian setelah paham konsepnya, adik-adik coba gali apa urgensinya dari belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu tujuan dari mengapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk kata pendidikan kewarganegaraan itu terdiri dari kalau secara etimologinya, kewarganegaraan terdiri dari kata warga negara, di imbuhan yang lekat dengan dua kata ini, warga negara. Ada ke dan an, sehingga disebut kewarganegaraan. Tapi pada intinya bahwa berbicara kewarganegaraan, maka kita akan berbicara tentang konsep warga negara. Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu apa warga itu? Apa arti dari warga negara? Dalam bahasa Inggris seringkali disebut citizen atau citoyen. Kalau dalam bahasa Belanda itu staatburger atau onderdang. Nah, tapi dalam bahasa Belanda ini masih ada perdebatan juga untuk konsep warga negara dalam bahasa Belanda, karena menurut sebagian tokoh-tokoh negara itu menganggap bahwa dua kata dalam bahasa Belanda ini sebenarnya tidak mengejawantahkan atau tidak mewakili arti dari warga negara untuk masa sekarang. Dia lebih ke arah mencirikan budaya kerajaan yang bersifat feodal. Ini feodal ya. Atau sistem pemerintahan kerajaan. Orang Belanda dulu menyebutnya bahwa warga negara itu sesuai dengan kondisi Nusantara masa itu, belum ada Indonesia. Semenjak orang-orang Belanda masuk menginvasi tanah Nusantara ini melalui kepentingan dagang. VOC, tahu nggak? Ada yang pernah dengar VOC? Nah, VOC itu perusahaan dagang dulu ya oleh Belanda. Kemudian setelah itu akhirnya Belanda
kemudian sampai mengklaim Nusantara sebagai negara jajahannya atas perkembangan sosial kemasyarakatan masa itu. Karena menganggap bahwa Nusantara ini belum dalam bentuk negara, masih dalam bentuk bagian-bagian wilayah administratif yang pemerintahannya berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan, maka dengan mudah Belanda mengklaim bahwa tanah Nusantara adalah tanah jajahan mereka. Disebutlah sebagai Hindia Belanda. Nah, kata berbagai tokoh kenegaraan di masa lalu, dua kata dalam bahasa Belanda ini tidak menjadikan negara Indonesia saat sekarang ini, tidak mencirikan warga negara dalam artian kewarganegaraan untuk definisi modern saat ini. Kemudian secara umum sebenarnya arti dari warga negara adalah anggota atau member dari suatu negara. Itu disebut sebagai warga negara. Kemudian member atau anggota itu hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban, yang terikat oleh hak dan kewajiban. Jadi ketika seseorang memilih untuk hidup, tinggal, menetap di wilayah hukum tertentu, dalam artian bahwa tersebut dalam bentuk negara, punya aturan hukum yang mengikat setiap orang yang berkedudukan atau tinggal menetap di wilayahnya, berarti dia dikatakan sebagai warga negara. Selanjutnya, itu mengantar sedikit pengantar tentang pengertian kewarganegaraan atau warga negara. Kemudian warga negara Indonesia berarti warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga jika Anda ingin dikatakan sebagai warga negara Indonesia, maka Anda harus ditetapkan berdasarkan undang-undang secara legal bahwa Anda sebagai warga negara. Ditetapkan secara undang-undang ini artinya Anda terdaftar resmi dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang bahwa Anda adalah warga negara Indonesia. Salah satunya dengan cara apa? Untuk bisa terdaftar sebagai warga negara Indonesia, gimana caranya, adik-adik? Buat KTP. Kenapa? Dengan mendaftarkan diri di mana? Dinas Kependudukan. Iya, ini jawabannya masih ragu dan masih mikir-mikir ya, gimana cara bisa terdaftar secara legal sebagai warga negara Indonesia. Padahal kalian semua sudah punya buktinya. Buktinya adalah kartu apa? KTP. Tanda kependudukan. Itu sebagai bukti bahwa Anda tercatat sebagai warga negara Indonesia. Begitupun di negara lain. Di negara lain juga punya regulasi hukum, punya prosedur-prosedur tertentu untuk mencatatkan diri sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pertanyaannya, lalu apakah pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu? Nah, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan itu terbagi atas dua kata. Yang pertama adalah pendidikan, yang berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, dan bangsa, juga negara. Itu sesuai dengan pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Itu arti dari pendidikan. Nah, coba kita tengok arti dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan berarti segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi segala urusan sangkut paut
dengan seseorang yang melekat pada dirinya sebagai seorang warga negara dikatakan sebagai kewarganegaraan. Urusan-urusan apapun itu yang berkenaan dengan statusnya sebagai warga negara, maka itu merupakan cakupan kewarganegaraan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Hak dan kewajiban yang melekat dari status warga negara itu termasuk dalam cakupan kewarganegaraan. Itu termasuk dalam hal ihwal tadi. Karena kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hal ihwal tadi itu menyangkut kewajiban, hak yang diemban oleh mereka yang tercatat sebagai warga negara. Oke. Lihat ada chat, saya baca dulu. Kemudian kita lanjut. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan agar peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, maksud dari pendidikan kewarganegaraan yuridis ini atau secara aturan perundang-undangan ya, itu termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Penjelasan pasal 37. Nah, maksudnya mengapa diadakan pendidikan kewarganegaraan? Agar peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik. Kemudian diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Secara terminologis berarti kita coba menarik manfaat akademis dari pendidikan Pancasila. Sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa berpikir kritis. Melatih untuk para peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara terminologis dimaksudkan agar adik-adik belajar pendidikan kewarganegaraan itu lebih kritis, lebih analitis, dan bersikap dan bertindak demokratis. Oke. Kemudian kita coba lanjut. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada perlu tentang dari pendidikan kewarganegaraan, mengapa penting, sudah dijelaskan tadi secara yuridis apa maksudnya, manfaatnya, kemudian secara terminologis apa maksudnya, manfaatnya, secara etimologis, secara kata apa artinya. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Sejauh Oke, ini kalau nggak tidak ada, saya lanjut. Saya lanjut lagi. Kemudian pertanyaannya apa perbedaan warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan? Ada yang bisa jawab? Apa perbedaannya antara warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan? Dari definisi yang sudah dipaparkan tadi, dari penjelasan yang sudah dijelaskan dari sumber yuridis, etimologis, dan satu lagi apa? Epistemologis. Izin Siapa jawab, nih Pak. angkat tangan? Andira? Andra, Pak. Andra, Pak. Andra. Oke, apa Andra? Izin jawab, Pak. Ya. Kalau warga negara itu adalah warga dari satu negara yang diatur menurut undang-undangan yang secara sah dia menempati negara dan ada statusnya gitu, Pak. Kalau di Indonesia tandanya warga negara itu dia berarti punya KTP. Kalau kewarganegaraan itu
status dari si warga negaranya itu. Kalau pendidikan kewarganegaraan berarti apa namanya, ilmu atau studi yang dipelajari oleh kita sekarang ini, Pak, yang seputar keluarga. Oke, itu penjelasan Andra. Ada tambahan? Oke, makasih Andra ya. Menurut Andra, untuk warga negara adalah seseorang, kalau saya bisa coba runutkan penjelasan dari Andra, mungkin masyarakat negara yang pada dirinya secara legal, secara undang-undang lekat sebagai warga negara yang ditunjukkan secara legal, secara undang-undang satu tanda benar, berarti warga negara adalah orangnya yang punya legalitas dari negara sebagai warga negara. Orang berarti warga negara. Benar, Andra? Kalau kewarganegaraan adalah semua hal yang berkaitan dengan sebentar, maaf ya. Maaf, terganggu. Dia sampai di mana tadi? Kewarganegaraan adalah segala hal yang melekat pada individu warga negara itu. Segala hal semua menyangkut urusan-urusan yang dibebankan kepada mereka, baik itu hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, itu disebut kewarganegaraan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan adalah kalau kita kembali tadi, nih sebentar. Pendidikan kewarganegaraan sudah jelas ya, adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Untuk tujuannya untuk mendidik siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis. Nah, itu dari pendidikan kewarganegaraannya. Kemudian pendidikan kewarganegaraan untuk definisinya menurut Sumantri itu merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Seperti yang tadi, penjelasan dari pendidikan kewarganegaraan tadi. Kemudian lalu apa tujuan pendidikan kewarganegaraan? Kan pertanyaannya gitu kan, kalau kita sudah paham apa itu pendidikan, apa itu kewarganegaraan, apa itu warga negara, kewarganegaraan, kemudian apa pentingnya bagi kehidupan mahasiswa dan kehidupan kalian setelah
menjadi pekerja profesional. Nantinya setelah tamat kuliah, menjadi pekerja profesional. Apa pentingnya pendidikan ini? Jawabannya ternyata agar dapat menjadi warga negara yang baik atau good citizen, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa itu good citizen? Bagaimana indikator sehingga bisa dikatakan sebagai good citizen atau warga negara yang baik? Dengan cara memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi itu indikatornya ya. Punya rasa kebangsaan yang tinggi dan cinta tanah air. Maksudnya dimanapun dia berada, itu selalu menjaga marwah bangsanya, tidak menjatuhkan. Kadang-kadang kan kita sering kayak gitu kan. Kalau di tongkrongan tuh selalu menjatuhkan aja, selalu mengangkat bangsa lain. Misalnya, ya karena orang Jerman itu dari ras Arya, mereka emang udah pintar-pintar dari dulu. Beda dengan kita orang Indonesia. Jadi nggak bangga dengan bangsanya sendiri. Nah, itu yang sebenarnya perlu dihindari, pernyataan-pernyataan seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu. Harusnya dengan belajar kewarganegaraan, dengan belajar Pancasila, kita harus lebih percaya diri, lebih bisa membanggakan, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Misalnya dengan punya prestasi, produk-produk Indonesia kita gunakan, kita banggakan. Itu cara support kita terhadap kreasi anak bangsa, terhadap usaha anak bangsa untuk mengharumkan nama bangsa. Gitu. Kemudian lalu adik-adik cuma berpikir reflektif atau merefleksikan mengapa penting Pancasila kewarganegaraan. Untuk merefleksikan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, itu kita coba gali beberapa sumber-sumber. Kita coba gali sumber historisnya dulu. Kemudian kita coba gali sumber sosiologisnya. Lalu kita juga gali sumber politiknya. Agar dalam merefleksikan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, kita paham bahwa secara historis kita punya akar sejarah yang panjang untuk mengenalkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi setiap warga negara Indonesia. Kita punya sejarah tentang bagaimana setiap warga negara Indonesia, setiap orang-orang yang berkedudukan di Indonesia saat ini, di negara Indonesia saat ini, dulunya disebut Nusantara, itu punya kesamaan identitas sebagai bangsa Indonesia. Kenapa itu penting? Nah, bisa kita gali lewat sumber politis. Nah, coba kita masuk pada sumber historisnya. Salah satu tonggak penting untuk menyatakan diri bahwa setiap orang yang tinggal dalam wilayah administratif Indonesia saat ini, sejak 1945, pernyataan founding father kita yang mengatakan bahwa Indonesia merdeka dan terbebas dari penjajahan, sejak itu pula maka semangat kebangsaan itu diusung. Namun tonggak dari semangat persatuan, semangat kebangkitan nasional itu sudah ada sejak jauh sebelum kemerdekaan, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang kemudian disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pendirian organisasi Budi Utomo ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran setiap individu yang dulunya belum sebagai satu kesatuan negara, itu punya kesadaran untuk membangun solidaritas, untuk kesatuan, semangat yang sama, terbebas dari penjajahan. Nah, inilah fungsi dari organisasi Budi Utomo dulunya. Untuk pemuda-pemuda ini menggali lebih menuntut ilmu lebih jauh, sama-sama
bersatu, mengusung semangat persatuan, mengusung semangat kesatuan untuk mengusir para penjajah, untuk membebaskan diri dari penjajahan, untuk merdeka. Nah, inilah tonggak utama secara historis yang menjadi dasar bagi pentingnya pendidikan kewarganegaraan agar dapat memahami posisi adik-adik sebagai warga negara, sebagai satu anggota atau member dari satu negara yang punya riwayat panjang, punya perjalanan panjang, melakukan usaha-usaha untuk terbebas dari penjajahan untuk bisa meraih kemerdekaan. Kemudian setelah organisasi Budi Utomo muncul, menyusullah bermunculan organisasi-organisasi gerakan lainnya, misalnya Syariat Islam, bukan Syariat ya, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indonesia Party, PSII, PKI, NU, dan segala macam organisasi-organisasi lainnya. Yang sebenarnya semangatnya sama-sama mengusung pembebasan dari penjajahan Belanda masa itu. Pembebasan diri dari penjajahan Belanda, ingin hidup secara mandiri, mengelola tanahnya sendiri, menciptakan satu pemerintahan dari yang tumbuh dari masyarakatnya sendiri, bukan dari penjajah. Nah, semangat-semangat inilah yang kemudian melahirkan banyak organisasi-organisasi pergerakan pemuda. Secara kita masuk lagi secara sosiologis. Nah, untuk sosiologis, pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan itu awal-awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pendidikannya itu atau memberi semangatnya, mengajak untuk bersatu padu melawan penjajah, semangat kesatuan itu dilakukan melalui pidato-pidato tokoh-tokoh kenegaraan, pidato-pidato founding father kita, pidato Soekarno, pidato Hatta, Supomo, dan lain-lain ketika berhadapan atau berada di ruang-ruang publik, mengisi salah satu pidato di stasiun radio, dilontarkanlah kalimat semangat persatuan. Nah, dilakukan pada tataran sosial kultural, misalnya dengan semangat-semangat persatuan atas dasar kesamaan kebudayaan, misalnya juga tidak lepas meskipun ada perbedaan dari aspek kekhasan dari setiap kebudayaan. Nah, Indonesia dikenal terdiri dari beragam kebudayaan, beragam kekhasan budaya. Nah, melalui pidato-pidato kenegaraan, founding father juga menyampaikan, mengusung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun kita punya latar budaya yang berbeda, lah bersatu padu. Ini demi kemerdekaan kita loh, gitu. Jadi intinya sederhananya seperti itu. Tujuannya untuk membangun dan memelihara semangat perjuangan kemerdekaan. Itu aja intinya. Pendidikan kewarganegaraan dulunya diarahkannya ke arah membangun kesadaran untuk semangat perjuangan, melawan penjajah, meraih kemerdekaan, memiliki kecintaan terhadap kesatuan bangsa, memiliki identitas yang sama, menjadi sebuah bangsa, cinta terhadap tanahnya, tanah airnya. Nah, semangat-semangat inilah yang kemudian coba ditularkan melalui pidato-pidato kenegaraan. Itu di awal-awal kemerdekaan. Sampai pada akhir masa sekarang ini, mulailah dipikirkan bagaimana caranya agar semangat-semangat perjuangan ini tetap ada, semangat persatuan, karena kita sebagai negara yang sangat beragam, sangat banyak perbedaan, mudah untuk diadu domba sehingga terjadi perpecahan. Sehingga para pemikir founding father kita sampai ke generasi sekarang, tokoh-tokoh kenegaraan sampai ke generasi sekarang,
menganggap sangat penting untuk tetap menjaga rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, rasa persatuan, kesatuan, terlepas dari perbedaan golongan, agama, ras, kebudayaan tertentu. Karena untuk memperkuat negara kesatuan kita. Tidak mudah lagi dilakukan penjajahan karena kita tercerai-berai, sehingga pihak-pihak luar itu mencoba untuk menginvasi lagi negara kesatuan Republik Indonesia, ataupun karena sengaja diadu domba akhirnya terjadi perpecahan dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri yang terjadi perpecahan. Akhirnya bisa dengan mudah untuk diklaim oleh negara-negara adik kuasa. Nah, makanya karena merasa founding father kita, tokoh-tokoh kenegaraan, tokoh-tokoh intelektual merasa semangat itu harus tetap dijaga, harus tetap ditanamkan oleh generasi sekarang, meskipun perjuangan itu sudah berbeda. Dulu perjuangan merebut kemerdekaan jelas ya, secara fisik lawannya jelas bahwa ada penjajah yang mengancam kedaulatan kita. Kita harus melawan dia secara fisik juga, dalam artian bertempur secara fisik untuk merebut kemerdekaan. Itu dulu. Tapi sekarang perlawanannya berbeda. Lawannya pun berbeda. Kebanyakan bukan dalam bentuk fisik, kebanyakan bukan dalam bentuk penjajah nyata seperti dulu, tentara-tentara Belanda yang masuk ke Indonesia kemudian menodong senjata. Enggak seperti itu sekarang. Sekarang perjuangan melawan penjajah itu bisa masuk kategori melawan orang dari bangsa sendiri yang ingin memanfaatkan atau yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam negara ini, atau yang ingin mengeksploitasi sumber daya manusia sesama bangsanya. Nah, ini yang kita lawan. Salah satu contohnya adalah praktik korupsi, praktik menghakimi golongan tertentu yang minoritas, melakukan persekusi. Nah, itu tantangan kita saat ini, tantangan generasi saat ini untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk penjelasan sumber politis, mengapa penting, itu kita akan diskusikan di depan. Dan juga kita akan diskusi topik seputar sebentar, saya lihat dulu. Di pekan depan itu kita akan mendiskusikan juga tentang argumen bagaimana membangun dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mulai sejak zaman awal kemerdekaan, masa awal kemerdekaan sampai saat ini, bagaimana sih dinamika dan tantangan yang dihadapi? Kemudian juga akan kita berbicara mendiskusikan nantinya mengenai esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Jadi pekan depan, selain kita akan mendiskusikan sumber politisnya, mengapa penting pendidikan Pancasila itu diajarkan, bahkan sampai tingkatan universitas, kita juga akan mendiskusikan esensi dan urgensi pendidikan pendidikan kewarganegaraan dan dinamika dan tantangannya saat ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk kelas kewarganegaraan ini, saya akan bagikan untuk 12 pertemuan, setiap kelompok presentasi paper dan menyediakan bahan presentasi, mengirimkan, membuat video presentasi dan mengirimkan ke grup itu
setiap pertemuan. Jadi sekarang pertemuan pertama, saya coba masuk di pertemuan kedua nanti untuk menjelaskan lagi tentang topik yang tadi saya sebutkan. Jadi pertemuan kedua kemungkinan besar akan diisi dengan ceramah lagi, ceramah dan diskusi. Kemudian di pertemuan ketiga kita mulai diskusi kelompok. Jadi pertemuan ketiga kelompok 1 sudah mulai memaparkan papernya, menyediakan video presentasi yang akan dikirimkan ke grup 1 hari sebelum perkuliahan atau diskusi dilaksanakan, dan juga menyediakan bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint atau dalam sajian presentasi yang lain. Misalnya adik-adik kreatif untuk membuat sajian presentasi dalam bentuk animasi, infografis yang ada animasinya dan lain-lain, itu akan saya nilai plus juga jika ada inisiatif bahan presentasi selain bahan presentasi manual seperti ini, PowerPoint seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang